Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber dalam sosialisasi analog switch off pada hari ini, yang saya hormati seluruh peserta, dan sekaligus terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar sosialisasi analog switch off yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Puji syukur tentu patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti webinar pada hari ini, yang tentu sangat kita harapkan diikuti dengan seksama karena kebijakan pemerintah tentang analog switch off yang akan diselenggarakan di seluruh Republik Indonesia tentu harus dan wajib untuk masyarakat ketahui secara bersama, harus dipahami oleh seluruh komponen masyarakat agar siap menerima analog switch off yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, webinar kita pada hari ini tentu kita mesti bersiap dalam menghadapi era TV digital. Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menghentikan penyiaran TV analog untuk beralih ke TV digital atau disebut analog switch off. Dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran, pada pasal 72 angka 8 menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital atau dikenal dengan analog switch off harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Dengan begitu, maka migrasi TV analog ke TV digital paling lambat terjadi 2 November 2022. Ada beberapa keuntungan TV digital yang akan didapat oleh masyarakat tentu dari sisi kualitas gambar, yaitu jauh lebih berkualitas. Layanan televisi yang tersedia akan lebih bagus dan lebih interaktif dari yang sudah ada. Artinya, kualitas gambarnya akan lebih jernih dibanding menggunakan TV analog. Hal ini tentu berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di berbagai pelosok Nusantara. Tiap orang bisa menikmati tayangan beraneka ragam yang berkualitas dengan teknologi jernih dan tentu canggih. Dengan begitu akan terjadi pemerataan siaran televisi yang berkualitas di seluruh daerah di dalam negeri. Jadi masyarakat di pelosok dapat mengakses siaran TV yang diakses oleh masyarakat yang berada di kota. Lebih luas lagi, analog switch off akan menghilangkan interferensi ke negara tetangga. Migrasi ke TV digital juga ternyata berhubungan dengan 5G, sebab slot frekuensi 700 MHz yang ditinggalkan TV analog bisa digunakan untuk jaringan baru tersebut yang akan membuat kecepatan internet semakin bertambah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak hanya itu, jaringan kualitas yang semakin bagus juga akan membuka peluang pekerjaan bagi berbagai elemen masyarakat beberapa waktu ke depan. Kesempatan mendapatkan kerja akan terbuka lebar kepada para masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Ada 3 tahap penghentian TV analog. Tahap pertama, penghentian siaran TV analog dilakukan pada tanggal 30 April 2022. Tahap kedua, 25 Agustus 2022. Dan tahap ketiga atau paling akhir yaitu 2 November 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika pernah mengatakan pelaksanaan ASO perdana yang berlangsung 30 April 2022 ini bisa menjadi contoh untuk ASO tahap-tahap berikutnya. Dan
Menteri Kominfo juga menekankan perlu adanya pemantauan pembagian bantuan perangkat set-top box atau STB kepada kelompok masyarakat yang sudah ditentukan. TV digital tentu bisa menghadirkan kesetaraan tayangan yang selama ini tidak didapatkan selama siaran TV analog berlangsung. Dengan bergabungnya seluruh penyedia layanan TV, baik itu swasta, lokal, atau TV komunitas ke ekosistem siaran digital, maka dapat dipastikan siaran-siaran dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Dan masyarakat bisa menikmati lebih dari 600 kanal secara digital. Di samping itu, setidaknya ada 2 keuntungan yang langsung dinikmati masyarakat begitu menjadi penonton siaran TV digital. Yang pertama tentu keuntungan dari segi kualitas. TV digital kualitas gambar sangat jelas. Suara tentu lebih jernih dan teknologi pasti lebih canggih. Kedua, banyaknya program siaran yang lebih berkualitas dan bermutu untuk masyarakat. Semua manfaat tersebut gratis, tentu tidak berbayar. Didapatkan karena siaran TV digital yang free to air. Manfaat positif yang lebih luas juga ada, yaitu pembukaan lapangan kerja baru di bidang industri pertelevisian. Karena peralihan ke siaran TV digital mendorong pertumbuhan industri kreatif masyarakat. Selain berpotensi menambah keragaman kepemilikan lembaga penyiaran, juga menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja kreatif, misalnya bidang pembuatan konten siaran di TV digital. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, masyarakat setelah analog switch off tentu bukan hanya menjadi penonton di era digital ini. Masyarakat bisa juga menjadi produsen konten. Itu sekurang-kurangnya manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Dirjen EKP Pak Usman Kansong mengungkapkan siaran TV akan lebih interaktif, seperti akan adanya peringatan dini bencana di siaran televisi. Masyarakat juga akan mendapat manfaat yang lebih banyak pilihan program siaran TV, karena setiap frekuensi TV analog bisa memuat 6-12 siaran TV digital. Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan hingga saat ini sudah ada 40 TV atau lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan izin bersiaran. Dengan banyaknya pilihan akan menggunakan program yang berkualitas, maka stasiun televisi akan berlomba-lomba menciptakan program yang berkualitas agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, peserta sosialisasi analog switch off yang menghadiri webinar pada hari ini, perlu juga saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, tentu dengan analog switch off kita berharap masyarakat betul-betul siap menerima kehadiran analog switch off yang sebentar lagi akan dilaksanakan di seluruh Republik Indonesia ini. Dan tentu kita berharap bagi masyarakat yang berencana untuk membeli TV mulai saat ini, tentu bisa membeli TV digital, TV yang sudah berteknologi digital atau biasa disebut dengan smart TV. Selain daripada itu, bagi masyarakat yang tidak berencana membeli TV baru dengan menggunakan TV lama tetapi belum berteknologi digital, bisa membeli set-top box di toko-toko elektronik. Tentu harus yang ada logo Kominfo dan tertulis siap digital, sehingga set-top box yang Bapak, Ibu, saudara sekalian beli bisa menerima siaran TV digital. Dengan demikian tentu televisi di rumah-rumah kita, masyarakat di seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Barat bisa menerima siaran TV digital. Selain daripada itu, tentu pemerintah sudah mengkoordinir bagaimana kerjasama penyiaran, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, dan juga Kominfo bekerja sama menyediakan set-top box bagi masyarakat kita yang kurang mampu, yang tentu sudah didata oleh pemerintah, yang sudah didata oleh Kementerian Sosial sebagai masyarakat yang tidak mampu, akan dibagikan set-top box secara gratis. Dengan demikian
tentu seluruh masyarakat di Republik Indonesia siap untuk menerima siaran TV digital yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara menyeluruh di Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga sosialisasi analog switch off yang kita selenggarakan pada hari ini dapat bermanfaat, dapat menambah pengetahuan kita semua akan migrasi TV analog ke TV digital. Dengan demikian, tentu seluruh masyarakat Republik Indonesia ini siap menghadapi era TV digital. Demikian, terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata.